Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan MTT PDM Kota Batu. Kali ini kita akan membahas tentang mengusap kedua khuf atau sepatu, Mashul Khuffain dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Berkaitan dengan mengusap kedua khuf atau kedua sepatu, terdapat dua putusan. Putusan nomor 25 dan putusan nomor 26. Pada putusan nomor 25 dinyatakan bahwa wamsah a'lal khuffain au nahwihima badala ghuslir rijlain fil wudu, dan usaplah kedua khuf atau semisalnya sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu. Adapun putusan nomor 26, salasan fis safar wa yawman wa lailatan fil iqamah ma lam ta'khla'huma wa kana lubusuhuma ala tuhrin. Untuk 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian, selama tidak membuka keduanya, yaitu khufnya, sedang waktu memakainya di waktu suci, yaitu belum batal wudunya. Dari dua putusan ini dapat kita buat bagan sebagai berikut. Yang pertama, dua putusan ini menjelaskan definisi singkat bahwa mashul khuffain adalah membasuh kedua sepatu. Kemudian dijelaskan juga tata caranya, yaitu mengusap bagian atasnya. Adapun tujuannya adalah untuk mengganti mencuci kaki dalam berwudu sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Sedangkan jangka waktunya disebutkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk mereka yang mukim. Dijelaskan juga syarat-syaratnya, yaitu tidak melepas keduanya dan ketika memakai kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Nah, dari dua putusan ini sudah tentu terdapat dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Adillah. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Untuk putusan nomor 25 terdapat 6 dalil. Yang pertama, lima rawa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain. Wa qultu, ya Rasulullah, nasit? Wa qala, bal anta nasita, bihadza amarani Rabbi. Rawahu Abu Dawud. Menurut yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atas kedua khuf. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, apakah Tuhan lupa? Yaitu lupa untuk menanggalkan kedua sepatu. Maka beliau menjawab, bahkan kamu yang lupa. Dengan ini aku telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Rasulullah tidak melepas kedua khufnya ketika berwudu, karena beliau akan mengusap keduanya. Dalil yang kedua, wali hadis Ali inda Abi Dawud wa Daruqutni. Qala law kana ad-din bir-ra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Yang artinya, dan karena hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pada riwayat Abu Dawud dan Daruqutni, beliau berkata, jika agama itu mengikuti pendapat seseorang, niscaya yang sebelah bawah dari khuf itu lebih hak atau lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh, kata Ali bin Abi Thalib, aku telah melihat Rasulullah mengusap khuf yang bagian atas.
Kemudian dalil yang ketiga, wali hadisi Bilalin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal muqain wal khimar, rawahu Ahmad. Dan karena hadis Bilal, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya dan tutup kepalanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berikutnya adalah dalil yang keempat, masih pada putusan nomor 25, wali Abi Dawud kana yakhruju yaqdi hajatahu fa ataituhu bil ma wa yatawadda wa yamsahu ala imamatihi wa muqaihi. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah Nabi SAW keluar untuk melepas hajatnya, yaitu buang air, kemudian aku datang dengan membawa air, beliau pun berwudu dan mengusap sorban dan kedua khufnya. Dalil yang kelima, wali Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Bilal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul imsahu 'alan nasib wal muq. Dan karena hadis dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Bilal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah pada ikat kepalamu dan atas khufmu. Dalil yang keenam dari putusan nomor 25, wa 'anil Mughirah ibnu Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain, rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi. Dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap atas kedua kaus kaki dan kedua sandal beliau. Diriwayatkan oleh Imam 5 yaitu Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Yang terakhir adalah dalil putusan nomor 26 terkait dengan masul khufain. Li hadisi Safwan bin Assal qala amarona, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khufain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin salasan idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna wala nakhla'huma wala nahla'uhuma min ghaitin wala baulin wala naumin wala nakhla'uhuma illa min janabah, rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa qala al-Khattabi wa sahihul isnad. Menurut hadis Safwan bin Asal, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengusap atas kedua khuf kalau kami memakai keduanya di waktu suci, 3 hari jika kami bepergian dan 1 hari 1 malam jika tidak bepergian. Dan kami tidak perlu membuka keduanya karena buang air besar atau buang air kecil dan karena tidur. Dan supaya kami tidak membuka keduanya kecuali karena janabah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Berkata Khattabi, ini hadis sahih isnadnya. Demikianlah masul khufain dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Hanya ada 2 putusan, nomor 25 dan nomor 26. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.